Nah, kemudian waktu akhirnya ke PMI di Kramat, prosesnya memang cepat, tapi orang-orang yang berkerumun itu boleh tahu apa yang mereka sampaikan kepada Anda berdua waktu itu? Yang pasti mereka mendonor ya Mas, karena waktu itu kita tidak butuh dari manusia, jadi kita butuh yang sudah di kantong. Okay. Jadi maksudnya bukannya transfusi langsung antara human to human, tapi... Jadi waktu mereka datang, mereka langsung juga nyumbang hari itu juga ya, untuk menggantikan yang kita pakai. Mereka datang dari mana aja kalau boleh tahu? Yang pasti di sana, waduh saya juga banyak yang saya tidak kenal Mas. Tapi yang mungkin yang orang-orang kenal adalah Yoki Komaladi dan Anna Jekoto. Juga datang ke situ. Datang ke situ. Kalau kita berbicara tentang darah khusus tadi, ada juga komunitas orang asing di Jakarta yang mendonorkan atau mempersiapkan dirinya sebagai pendonor untuk darah-darah yang khusus. Apa kegiatan mereka? Ini liputannya. Didasari langkanya darah resus negatif di antara masyarakat Indonesia, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui resus darahnya, seorang wanita berkewarganegaraan Belanda, Anna van Geuns, menginisiasi gerakan donor darah resus negatif dari warga ekspatriat di Indonesia, yang dinamakan Emergency Expatriate Blood Donor. Terhitung sudah 3 tahun, wanita yang akrab disapa Engki ini dengan gencar melakukan sosialisasi di kedutaan-kedutaan besar atau lembaga-lembaga pendidikan. Ia juga aktif mengadakan forum dengan masyarakat lokal atau Palang Merah Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya darah resus negatif. Darah resus negatif adalah tipe darah yang langka dimiliki oleh orang Indonesia atau kurang dari 1%. Darah tipe ini kebanyakan ada pada orang ras Kaukasoid di Eropa. Seseorang dengan resus negatif, jika membutuhkan donor, harus menerimanya dari orang yang juga resus negatif. Apabila pendonornya memiliki resus positif, maka akan terjadi konflik dalam transfusi yang dapat berakibat fatal. Oh, why I do this? Why? Kenapa? Because I think it's a good thing. Because the people, there are so few people who have negative blood in Indonesia. So it's very important for the people of Indonesia, and it's important to the people of, to the other people who live in Indonesia. Ada banyak orang perempuan dari Belanda, dari Amerika, have babies here in Jakarta. And they want to have the blood. They want to have donors to give them blood when something is going wrong with the baby, you know, and they have negative blood. Berkat upaya Engki, tercatat 75 orang dari berbagai latar belakang kewarganegaraan telah berpartisipasi menyumbangkan darahnya secara berkala. Darah yang disumbangkan ini sudah didistribusikan oleh Palang Merah Indonesia untuk membantu sekitar 442 pasien dengan darah resus negatif di Indonesia. Tidak hanya warga ekspatriat, masyarakat asli Indonesia pun mulai tergugah kesadarannya untuk mengetahui resus darahnya, bahkan mendonorkannya. Untuk menjadi donor, seseorang dengan resus negatif dapat menghubungi gerakan Emergency Expatriate Blood Donor. Dari sini, calon pendonor kemudian dihubungkan dengan Palang Merah Indonesia untuk pelaksanaan donor darahnya. Engki berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya mengetahui resus darahnya, sehingga donor darah dapat berjalan lebih tepat dan optimal. Dan Ibu Anas juga bersama kita di sini ya. Terima kasih Ibu Ana sudah hadir juga di sini dan juga punya organisasi yang membantu orang-orang yang membutuhkan darah khusus ya. Baik, di sini juga ada Dr. Yuyun, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat. Nah, saya ingin tahu, ini kan heboh nih karena PMI Pusat waktu itu menyatakan bahwa kekurangan darah selama Ramadan.